Begitu bursa transfer dibuka, Real Madrid seolah ingin merekrut hampir setiap pemain yang juga menjadi incaran Barcelona. Yan Diomande, Dumfries, Bernardo Silva, hingga Cucurella sempat masuk dalam daftar keinginan Barca pada April. Tetapi, semuanya justru berakhir di Madrid. Namun, ketika target utama Los Merengues adalah Rodri, Barcelona akhirnya punya kesempatan untuk membalas. Dan kini, klub Katalan disebut telah mencapai kesepakatan dengan Rodri, sementara sang pemain juga sudah mengatakan iya kepada Barca. Situasi ini bahkan nyaris tidak terbayangkan oleh pendukung Madrid yang paling fanatik sekalipun. Pemain yang sebelumnya diproyeksikan menjadi bagian penting dalam proyek perombakan Real Madrid justru memilih bergabung dengan rival terbesar mereka hanya dalam waktu 48 jam. Lantas, apa yang membuat Rodri berubah arah dan memilih Barcelona daripada Real Madrid? Simak kisahnya sampai tuntas. Untuk memahami bagaimana semua kegilaan ini bisa terjadi, kita perlu kembali ke awal perjalanan Rodri. Pada 2023, di final Liga Champions antara Manchester City dan Inter Milan, tepat pada menit ke-68, Bernardo Silva mengirimkan umpan dari sisi kanan dan bola jatuh di depan kotak penalti. Rodri langsung menyambarnya dengan tendangan keras yang menjadi gol penentu gelar. Manchester City akhirnya menjadi juara Liga Champions untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka, sekaligus melengkapi treble, dan Rodri dinobatkan sebagai pemain terbaik di final tersebut. Namun, itu baru permulaan. Pada tahun yang sama, ia juga memenangkan Piala Dunia antar klub dan kembali terpilih sebagai pemain terbaik turnamen sebelum melanjutkan ke musim 2023-24 dengan menjalani musim paling lengkap dalam kariernya. Rodri tampil dalam 50 pertandingan, mencetak 9 gol, dan memberikan 14 assist. Di Premier League, ia menjalani 50 pertandingan tanpa menelan satu kekalahan pun. Bahkan, ia berhasil mencatat lebih dari 3.300 operan dalam satu musim Liga Inggris, sebuah rekor di era statistik kompetisi. Orang ini jelas bukan sekadar gelandang bertahan yang tugasnya hanya merebut bola. Tidak, Rodri lebih dari itu. Ia menjadi pemain yang menentukan perebutan gelar dan sosok terpenting di dalam tim Manchester City. Tidak berhenti di sana, pada 2024 ia juga menjadi juara Euro bersama Spanyol, dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen, dan pada Oktober di tahun yang sama, memenangkan Ballon d'Or setelah mengalahkan Vinicius Junior yang finish di posisi kedua. Real Madrid bahkan memilih tidak menghadiri upacara tersebut karena menganggap prosesnya tidak adil. Namun, sebelum menerima penghargaan itu, Rodri justru mengalami cedera serius setelah ligamen silang anterior lutut kanannya robek. Ia menerima Ballon d'Or di Paris dengan menggunakan kruk dan hampir tidak bisa bergerak. Tetapi dalam perayaan penghargaan tersebut, pemain Spanyol itu juga sempat mengejek Real Madrid dan Vinicius Junior dalam acara makan malamnya. Setelah itu, Rodri menghabiskan berbulan-bulan untuk mencoba menemukan kembali performa terbaiknya. Ia kembali mengalami sejumlah masalah fisik pada 2025, dan Manchester City pun terlihat jauh memburuk ketika Rodri tidak berada di atas lapangan. Namun, begitu ia kembali sepenuhnya, Rodri kembali tampil luar biasa dan berhasil menghapus semua keraguan mengenai kondisi fisiknya. Di Piala Dunia 2026, Spanyol memainkan 8 pertandingan dan hanya kebobolan 1 gol sepanjang turnamen. Mereka kemudian mencapai final untuk menghadapi Argentina milik Messi. Pertandingan berjalan hingga perpanjangan waktu sebelum Ferrani mencetak gol penentu pada menit ke-106. Spanyol akhirnya menjadi juara dunia untuk kedua kalinya dan Rodri kembali menjadi salah satu sosok paling menonjol. Turnamen tersebut ia akhiri sebagai pemimpin dalam jumlah percobaan umpan dan umpan sukses di seluruh Piala Dunia dengan 799 percobaan dan 747 diantaranya berhasil. Ia juga menjadi pemimpin dalam jumlah umpan yang berhasil menembus lini lawan. Bahkan di final, Rodri mencatatkan 101 umpan sukses dari 105 percobaan dan memenangkan 80% duel yang diikutinya. Lebih dari sekadar statistik, Rodri juga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas keseimbangan taktis Spanyol sepanjang turnamen. Ia mengoordinasikan hampir semuanya, mulai dari mengambil keputusan ketika tim harus menyerang, meningkatkan tekanan, mengisi ruang, hingga bertahan secara kolektif. FIFA kemudian memberinya bola emas Piala Dunia sebagai penghargaan untuk pemain terbaik turnamen. 1,5 tahun sebelumnya, ia bahkan hampir tidak bisa berjalan. Kini, ia baru saja memimpin timnya melewati seluruh final Piala Dunia. Cedera yang sebelumnya menjadi keraguan perlahan sudah menjadi masa lalu. Sementara itu, Manchester City sendiri berubah menjadi tim yang benar-benar berbeda.
Pep Guardiola pergi setelah 10 tahun dan 20 gelar. Dan bukan hanya dia yang meninggalkan klub. Beberapa pemain yang pernah memenangkan Liga Champions bersama Rodri juga sudah pergi, termasuk Bernardo Silva, yang bahkan sempat berselisih dengan Rodri selama Piala Dunia. Pemain asal Portugal itu merasa kesal terhadap lawannya dari Spanyol tersebut setelah mereka bertemu dalam pertandingan babak 16 besar. Bernardo Silva akhirnya pergi ke Real Madrid setelah Piala Dunia. Sementara itu, City menunjuk Enzo Maresca sebagai pelatih baru dan mulai membangun lini tengah dengan wajah-wajah muda, termasuk Elliot Anderson. Di tengah perubahan itu, situasi Rodri menjadi semakin menarik. Gelandang berusia 30 tahun tersebut memasuki tahun terakhir kontraknya dan sudah jelas ingin kembali bermain di Spanyol dengan Real Madrid dan Barcelona sebagai dua tujuan utamanya. Sejak 2025, nama Rodri memang sering dikaitkan dengan Madrid. Tetapi klub tidak pernah benar-benar menjadikannya prioritas karena masih mempertimbangkan usianya, riwayat cedera, serta biaya transfer yang harus dikeluarkan. Padahal, Madrid sebenarnya pernah memiliki kesempatan merekrutnya pada 2018 hanya dengan sekitar 20 juta euro ketika mereka mencari pemain untuk meringankan beban Casemiro. Saat itu mereka menilai Rodri bukan tipe pemain yang tepat. 8 tahun kemudian, setelah sang gelandang memenangkan Liga Champions dan Piala Dunia, pandangan tersebut berubah total. Jose Mourinho yang baru datang ke Madrid bahkan memberikan dukungan terhadap transfer Rodri. Hampir seluruh struktur olahraga klub disebut menginginkannya karena melihat Rodri sebagai kepingan yang hilang dari skuad. Madrid kemudian mencapai kesepakatan pribadi dengan sang pemain dan memahami nilai transfer dengan Manchester City di kisaran 60 juta euro. Dana tersebut bahkan bisa dibayarkan sekaligus, sehingga praktis hanya satu persetujuan terakhir yang dibutuhkan, Florentino Perez. Namun disinilah masalah mulai muncul. Pada Juni 2026, Florentino harus menghadapi Henrique Rielme dalam pemilihan presiden klub, sesuatu yang cukup mengejutkan setelah selama 2 dekade ia nyaris tanpa oposisi. Menariknya, salah satu janji utama Rielme adalah membawa Rodri ke Santiago Bernabeu. Ia bahkan mengklaim telah berbicara dengan agen sang pemain dan menjanjikan Rodri serta Rennes sebagai bagian dari proyeknya. Florentino akhirnya memenangkan pemilihan dengan sekitar 65% suara. Tetapi ketika transfer Rodri seharusnya tinggal menunggu tanda tangan, muncul laporan bahwa Florentino justru menolaknya. Salah satu alasannya adalah Rodri tidak bersedia memutus keterlibatannya dengan Henrique Rielme. Selain itu, Florentino masih memiliki pertimbangan lain. Rodri pernah mengungguli Vinicius Junior dalam perebutan Ballon d'Or 2024. Akibatnya, Madrid yang sebenarnya sudah berada sangat dekat dengan kesepakatan justru menunda transfer tersebut selama berminggu-minggu. Keterlambatan inilah yang kemudian membuka celah bagi Barcelona untuk masuk dan mengubah arah persaingan. Barcelona sebenarnya sudah lama unggul dari sisi proyek, meski secara finansial mereka lebih sulit bergerak. Krisis keuangan membuat Barca harus menyiapkan skema pembayaran bertahap, bonus, atau struktur transfer lain. Namun ketertarikan mereka terhadap Rodri sudah muncul jauh sebelum transfer ini memungkinkan. Pada 2024, Deco bahkan menyebut Rodri sebagai sosok paling cocok untuk menggantikan Sergio Busquets karena gaya bermainnya yang paling mirip. Saat itu transfer dianggap mustahil karena Manchester City tidak ingin menjualnya. Kini situasinya berubah. Rodri sudah menjadi juara dunia dan memasuki tahun terakhir kontraknya. Ketika Real Madrid terus menunda, Deco justru menjaga komunikasi secara diam-diam tanpa perang media. Dari sisi sepak bola, Barcelona juga menawarkan proyek yang lebih sesuai dengan karakter Rodri. Sistem Hansi Flick sudah berjalan dan gaya permainannya dinilai lebih cocok dengan sang gelandang dibandingkan proyek Madrid yang masih dibangun kembali. Peluang Barcelona semakin besar karena sejumlah rekan Rodri di timnas Spanyol ikut meyakinkannya. Cubarsí, Pedri, Dani Olmo, Pau Barcia, Lamine Yamal, dan pemain Barcelona lainnya disebut menceritakan langsung perkembangan tim, metode kerja Flick, serta suasana ruang ganti mereka. Mereka juga percaya kehadiran Rodri bisa membuat Barcelona semakin kuat musim depan. Inilah yang membuat persaingan semakin menarik. Real Madrid punya uang, sejarah, dan proyek baru Jose Mourinho, sementara Barcelona menawarkan sistem yang sudah berjalan, gaya bermain yang lebih dekat dengan Rodri, serta lingkungan yang sudah dikenalnya bersama rekan-rekan di timnas Spanyol. Madrid sebenarnya sudah membuka jalan untuk merekrutnya, tetapi keraguan dan penundaan justru memberi Barca kesempatan.